Selamat sore. Di sini saya perwakilan dari kelompok B4. Untuk memulai simulasi hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Bagus Jaya Kusuma dengan NIM belakang 043. Dilanjuti oleh dua teman saya. Yang pertama, Gede Oka Brianata dengan NIM 045. Kemudian teman saya Gede Widi Kurniawan dengan NIM 046. Di sini kami akan mensimulasikan tentang komponen dari controller Node MCU ESP8266. Pada simulasi kali ini, kelompok kami akan mendeteksi suhu dan kelembaban dengan menggunakan komponen DHT11. Dan untuk menampilkan displaynya, kami menampilkan dua konsep. Yang pertama menggunakan LCD komponen, yang kedua ialah menggunakan aplikasi Blink. Dan aplikasi Blink ini terkoneksi dengan smartphone yang telah terinstall aplikasi Blink. Baiklah, untuk instalasi dan simulasi kita mulaikan. Oke, dari kelompok kami akan melanjutkannya. Yang pertama, sebelum memulai simulasi, kami akan memperkenalkan komponen-komponen yang akan kami gunakan. Yang pertama ada papan hubung, ini dinamakan breadboard. Sini kami menggunakan dua papan hubung. Kemudian komponen kedua yang ini controller Node MCU tipenya ESP8266. Controller ini gunanya untuk memproses hasil dari rangsangan sensor yang telah dibaca. Nah, sensor yang kami gunakan ialah sensor suhu dan kelembaban. Sensor ini dengan nama komponennya DHT11. DHT11 yang kami gunakan ini menggunakan 3 pin kaki plus, min, dan com untuk data. Kemudian di sini kami menambahkan komponen pembantu penunjang, yaitu LCD, gunanya untuk menampilkan hasil dari proses suhu yang diterima oleh DHT11. Baik, untuk instalasi saya mulaikan. Baik, di sini kami akan melanjutkannya pada proses instalasi. Kita akan menerangkannya untuk deskripsi komponen-komponennya. Pada komponen LCD ini terdapat 4 pin kaki untuk kaki penerima. Ada di sini yang namanya SCL, yang ini namanya SDA, yang ini VCC sama GND ini untuk sumber tegangan. Untuk SCL sama SDA kita hubungkan pada kaki pin D pada Node MCU. Untuk SCL kita hubung pada pin kaki D1, dan untuk SDA untuk kaki pin D2 Node MCU 8266. Sudah terpasang. Di sini dapat tertera yang SCL D1, SDA D2. VCC kita kasih masukkan sebesar 3 volt, dan ground kita masukkan pada pin kaki G. Kemudian kita lanjut pada pemasangan komponen DHT11. DHT11 ini memiliki 3 komponen kaki, ada plus, yaitu out, sama, dan negatif. Pada plus dan negatif kita beri warna kabel hitam putih untuk memperjelaskan. Kaki ini kita hubungkan pada kaki sumber di Node MCU. Yang putih positif kita berikan 3 volt, kemudian yang negatif kita berikan G. Pada kaki
out ini ialah hasil penerimaan rangsangan pada sensor. Hasilnya tersebut berupa datanya tersebut akan dikirimkan menuju Node MCU. Kita asumsikan untuk penerimaan data dari sensor pada kaki D6. Baik, sudah terlihat jelas hasil instalasinya. Kemudian kita lanjut pada perancangan program coding untuk Node MCU 8266. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan melanjutkannya pada sesi pemrograman atau coding untuk Node MCU ESP8266. Saya akan bahasnya dari awal sampai akhir. Di sini define, blink, print, serial. Define ini, blink ini adalah sebuah library gunanya untuk menampilkan serial hasil data pada aplikasi Blink yang terdapat pada smartphone yang telah terinstall. Yang kedua, include ESP8266YP. Library ini ialah library yang mengacu pada komponen controller Node MCU, gunanya untuk mengoneksi hasil dari codingannya tersebut menuju pada Node MCU 8266. Yang kedua, kita tambahkan include Blink simple ESP8266. Yang ketiga, include liquid crystal. Liquid crystal ini ialah sebuah komponen LCD. Guna LCD pada simulasi ini untuk menampilkan hasil data yang telah diproses. Data yang telah diproses ini dihasilkan sehingga menampilkan hasil pada layar. Kemudian kita include dht.h. dht.h ini library untuk komponen modul sensor DHT11. Kemudian kita mengacu pada chart out. Terdapat sebuah kode ataupun token ini. Ataupun token ini didapatkan hasil dari verifikasi akun pada aplikasi Blink yang telah kita install. Tutorialnya untuk persingkatnya, pertama download terlebih dahulu aplikasi Blink pada Play Store atau Google, kemudian kita install. Kemudian setelah kita install, kita buka aplikasi Blink pada smartphone kita verifikasi ataupun registrasi ataupun sign up sesuai dengan email kita masing-masing. Kemudian hasil dari verifikasi tersebut akan dikirimkan hasilnya pada email kita yang telah kita registrasi, dan hasil kiriman pada email tersebut berisikan token guna untuk kode untuk menampilkan hasil dari pemrosesan data yang akan ditampilkan pada aplikasi Blink di smartphone kita. Jadi indikatornya itu sebagai kode untuk mengkoneksi antara hasil dari codingan dan pemrosesan data ESP menuju HP kita. Kemudian define DHT pin D6. Telah saya jelaskan pada kaki pin D6 ini terhubung dengan kaki out pada DHT11. Kemudian kita lihat ke bawah, cons chart SSID dan sound chart pass. Ini adalah nama dari WiFi yang terhubung dengan laptop kita. SSID ini nama pada WiFi, nama WiFi yang saya hubungkan bernama Astra Yamaha dengan password
ataupun kata sandi Fondabit. Lanjut pada void sensor. Berikut program-program pada void sensor. Terdapat coding menuliskan serial print. Serial print ini akan menampilkan hasilnya pada serial monitor. Serial monitor tersebut berletak pada pojok kanan yang menuliskan serial monitor. Kita menuju ke bawah. LCD set cursor 00 itu menunjukkan hasil keluarannya dihitung dari titik 00 yang berartikan pojok kiri atas pada komponen LCD. Untuk informasi lebih lanjut mengenai LCD ini, rekan-rekan teman-teman dapat melihatnya pada YouTube ataupun tutorial. Di sini saya hanya mempersingkatnya saja. Kemudian LCD print ini ialah sebuah perintah untuk menampilkan kata suhu pada komponen LCD ini. Kemudian kita menuju ke bawah, set kursor 0,1 yang berartikan tulisan akan muncul pada koordinat titik kiri bawah. Kemudian kembali pada LCD print akan menampilkan kata lembab. Blink. Nah, di sini kita akan membahas sedikit blink. Blink virtualnya ini terdapat 4. Untuk blinknya, kalian dapat membuka aplikasi blink pada smartphone kalian yang sudah diinstal dan sudah diregistrasi. Blink pertama, suhu, itu saya letakkan pada V1, berarti ini adalah suhu. Kemudian pada kelembaban saya letakkan inputnya blink V2, berarti V2 nya ini ialah pada kelembaban. Jadi intinya ini inputnya ini input masukan dari hasil data terkoneksi dengan blink virtual write V1 untuk suhu dan blink virtual write V2 untuk kelembaban. Yang hasilnya tersebut akan terkoneksi pada smartphone-nya. Kita meluncur ke bawah. Kita membahas pada void loop. Yang float H yang berartikan kelembaban, H sama dengan DHT rate humidity. Yang float T DHT dot rate temperature. Nah, kemudian kita melihat pada serial print. Serial print ini ialah sebuah coding yang akan menampilkan yang kita inginkan, yang kita ketikkan pada serial monitor. Ibaratnya kita serial.print, kita tulisan kata suhu, maka kata suhu ini akan tampil pada serial monitor di Arduino IDE. Sama halnya dengan yang di bawah. Nah, untuk yang tahap akhir kita delay 5000. Delay 5000 ini ialah 5000 dengan satuan milisecond, sehingga kita mendelay atau untuk memperbarui hasil data setiap 5 detik sekali. Baik, sekian coding yang saya dapat sampaikan. Kemudian kita lanjut pada tahap compile. Pastikan terlebih dahulu semua terhubung
dengan baik dan benar, dan semua sintak tersusun dengan baik dan benar untuk menginginkan data hasil yang maksimal setelah di upload ataupun compile. Kita ketikkan upload. Kita tunggu waktunya untuk menyelesaikan upload terlebih dahulu. Tampilan kanan pojok bawah ini adalah durasi waktu yang dilakukan untuk mengupload ataupun loadnya. Masih dengan kondisi uploading, sedang mengupload. Baiklah, apabila sudah selesai mengupload atau mengunggah pada ESP8266 akan terlihat done uploading. Berikut tentang kodenya. Saya beri catatan untuk tahap ini. Pastikan sebelum Anda melaksanakan coding ini, hal pertama yang dilakukan adalah mendownload library yang hendak kita gunakan. Seperti yang kita bahas, library pada ESP8266, library LCD, library dht.h. Library ini berguna untuk mengoneksikan hasil ataupun proses codingan kita menuju komponen yang kita gunakan. Dan pastikan semuanya terhubung, dan yang perlu diingatkan kembali, port USB yang digunakan diharapkan hubung pada COM ataupun USB pada komputer kalian. Apabila tidak terkoneksi, itu dikatakan ada masalah. Baiklah, terima kasih, sekian pada coding ini. Kita lanjut pada hasil pengukuran ataupun hasil analisa. Hasil analisa ditinjau pada hardware komponen yang kita gunakan. Baiklah teman-teman, rekan-rekan, di sini kami akan lanjutkan pada tahap hasil output. Yang pertama, kita sudah pada tahap awalan persiapan dari perancangan hingga perakitan. Kemudian dilanjutkan pada tahap persiapan atau coding ataupun program. Kemudian kita lanjutkan pada tahap akhir ini adalah hasil keluarannya. Bisa terlihat jelas teman-teman, hasilnya yang di kiri ialah hasil keluaran display yang ditampilkan pada komponen LCD, yang di kanan ialah yang ditampilkan pada aplikasi Blink. Terlihat kita pada hasil decoding tersebut memerintahkan LCD print suhu bla bla bla. Nah, terlihat suhu dengan format sekian, dengan titik koordinat 0,0 benar berarti kiri atas, dan yang lembab pada 0,1 kiri bawah. Sudah benar. Kemudian ini pada HP dapat dilihat teman-teman. Pada HP ini saya mengkondisikan untuk memperbaharui kondisi suhu dan kelembaban setara 15 menit ataupun live nya ini mungkin tidak sama dengan hasil dari display LCD dikarenakan koneksi ataupun settingan ataupun aturan yang dilakukan pada Blink ini. Didapatkan suhu sekian. Dengan catatan, saya ulangi kembali, hasil dari keluaran LCD dan HP berbeda dikarenakan hasil perbaruinya, waktu pembaruan si suhu kondisi tidak sama
dapat dikatakan hasilnya itu berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih teman-teman rekan-rekan sudah memperhatikan dan menyimak hasil simulasi dari kelompok B4 kami. Kami dari segenap kelompok B4 meminta maaf apabila terdapat kesalahan, kelalaian, ataupun hal yang tidak benar pada situasi ini. Untuk akhir kata, saya memberikan catatan hasilnya sudah terlihat pada LCD dan smartphone, dan komponen sudah bekerja dengan baik dan maksimal, dan program sudah bekerja sesuai dengan arahan dan strukturnya. Terima kasih atas semuanya, perhatian sudah menyimak. Kami tutup dengan selamat sore.